Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali bersama teman ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan stoikiometri ya, dan bahkan kita sudah masuk ke stoikiometri reaksi. Kemarin kita sudah membahas implementasi dari konsep mol, yaitu bagaimana peranan koefisien persamaan reaksi di dalam perhitungan kimia. Untuk pertemuan ini kita masih terkait dengan peranan koefisien, tetapi adanya satu permasalahan atau satu kasus tertentu. Nanti akan kita bahas, jadi implementasi ini yaitu pada reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Jadi kalau saya pernah memberikan satu contoh penggambaran ya, misalnya ini hanya definisi saya ya, kalau Anda ingat dalam satu pernah saya mencontohkan, misalnya saja saya membuat definisi namanya, kalau saya membuat satu becak itu terdiri dari satu sadel, dua pedal ya, dan tiga roda begitu ya. Jadi kalau satu becak itu dipreteli, maka akan kita dapatkan satu sadel, dua pedal, dan tiga roda. Jadi misalnya saja saya punya 5 sadel gitu, 10 pedal, dan 15 roda. Karena perbandingan 5, 10, 15 ini adalah 1 banding 2 banding 3, sama dengan kalau kita akan membuat satu becak, maka 5 sadel, 10 pedal, dan 15 roda apabila kita rangkai akan menghasilkan berapa? 5 becak. Tapi kalau misalnya saja saya punya dua sadel, 10 pedal, 20 roda, kira-kira akan menjadi berapa becak? Hanya 2. Karena ya yang paling tersedia sesuai perbandingannya, yang paling kecil adalah sadelnya hanya 2. Bukan jumlahnya ya, karena kebetulan perbandingan dan jumlahnya juga kecil. Nah ini nanti yang dinamakan reaksi pembatas. Baiklah, langsung aja ke pengertiannya. Ini hanya gambaran saja yang pernah saya sampaikan. Kita masuk ke reaksi pembatas ini ya. Jadi dalam satu reaksi berdasarkan ketersediaan banyaknya zat reaksinya ya, fokusnya ya, maka kita nanti akan memungkinkan mendapatkan bahwa zat-zat yang tersedia itu sesuai dengan perbandingannya. Seperti tadi saya akan mereaksikan benda-benda untuk membuat becak tadi sesuai. Saya menyediakan 5 sadel, 10 pedal, dan 15 roda. Perbandingannya itu kan 1 banding 2 banding 3. Sama dengan apabila kita membuat sebuah becak. Nah, banyaknya zat-zat bereaksi seperti ini namanya ekivalen. Sesuai dengan perbandingan koefisien pada persamaan reaksinya ya. Ini salah. Koefisien dan ini reaksinya ya. Nah, persamaan reaksi seperti itu nanti dinamakan dengan suatu reaksi yang stoikiometrik. Tetapi apabila zat yang tersedia itu tidak sesuai atau tidak ekuivalen, maka nanti kita namakan dengan non-stoikiometrik. Jadi seperti tadi saya mencontohkan, saya menyediakan 2 sadel, 10 pedal, 20 roda. Nah, itu berarti kan tidak sesuai dengan perbandingan. Nah, itu namanya non-stoikiometrik. Jadi sering nanti zat-zat bereaksi yang akan kita reaksikan dalam suatu reaksi itu tidak sesuai dengan jumlah atau dengan yang perbandingan koefisien atau tidak ekuivalen. Nah, kalau reaksinya seperti ini, maka akan sangat tergantung pada salah satu zat yang habis lebih dahulu. Dan zat yang habis lebih dahulu seperti inilah nanti yang dinamakan dengan bereaksi pembatas. Nah, siapa yang atau bagaimana cara menentukan
zat itu sebagai reaksi pembatas? Sederhana. Untuk menentukannya, jadi yang jelas bahwa reaksi ini dalam suatu kita harus memiliki persamaan reaksi yang yang sudah setara ya. Koefisien-koefisiennya ini sudah jelas. Jadi saya ulangi, ini sebenarnya yang di awal, bahwa persamaan reaksinya itu harus sudah setara. Kemudian kita menyatakan masing-masing zat yang tersedia kita konversi dalam satuan mol. Jadi karena sangat mungkin yang tersedia tadi dalam bentuk satuan massa, dalam satuan volume atau jumlah partikel. Semua harus dikonversikan dalam bentuk mol. Sekali lagi harus dalam bentuk mol. Apa? Mol. Makanya di awal-awal mol ini sangat penting dalam perhitungan kimia. Setelah itu kita bagi mol yang didapatkan ini dengan masing-masing koefisien yang sesuai. Jadi kalau tadi saya mencontohkan becak tadi ya, sadelnya itu kan 2. Berapa koefisien pada perbandingan satu becak? Kan 1, 2 banding 1 begitu, itu maksudnya. Sadel 10 dibagi, kalau satu becak tadi berapa pedalnya? 2, berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Rodanya itu kan 3 masing-masing becak, maka 20 dibagi 3, 6, sekian. Itu maksudnya, berarti kan mendapatkan angka 2, berapa tadi? 5 dan 6,67. Sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu hasil, dan yang mendapatkan hasil paling kecil itulah yang dinamakan sebagai reaksi pembatas. Jadi kalau contoh becak tadi kan sadel tadi yang mendapatkan hasil 2. Reaksi yang hasil pembagiannya paling kecil merupakan reaksi pembatas. Jadi contoh ini ya, contoh pertama, metana terbakar bereaksi dengan oksigen menurut persamaan CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Koefisiennya ini nampaknya sudah disetarakan yaitu 1, 2, 1, 2. Maka apabila kita membakar 8 gram metana dengan 40 gram oksigen, jadi sudah ditentukan berapa atau mana yang merupakan reaksi pembatas dan berapa gas CO2 yang terbentuk. Jadi diketahui masa dua jenis reaksi ini kita harus mengkonversi dulu dalam satuan mol. CH4, MR-nya C12H4, berarti kan 16. Maka 8 dibagi 16, 0,5. O2 oksigen itu kan O16 kali 2, 32. Berarti 40 dibagi 32, 1,25. Belum tentu hasil ini yang kecil akan menjadi reaksi pembatas. Ya. Jadi yang reaksi pembatas, ini belum reaksi pembatas, kita baru mencari molnya. Reaksi pembatas baru kita tentukan, ini masing-masing dibagi dengan koefisiennya 0,5, koefisiennya di sini 1. Berarti ketemu 0,5. Sedangkan 1,25 dibagi, ini koefisiennya 2. 1,25 dibagi 2 sama dengan 0,625. Nah, sekarang kita membandingkan antara 0,5 dengan 0,625 itu lebih kecil mana? Lebih kecil 0,5. Maka 0,5 ini atau 0,5 ini kita lihat, ini miliknya siapa? Jadi hitung-hitungannya miliknya CH4. Berarti disinilah yang kita sebut sebagai reaksi pembatasnya itu adalah CH4. Berapa CH4 molnya? 0,5. Kebetulan ini angkanya sama ya. Sebetulnya angka 0,5 yang kita dapatkan di sini ini hanya menunjukkan atau digunakan untuk menunjukkan mana yang lebih kecil. Setelah itu tidak kita gunakan. Hanya saja kebetulan ini koefisiennya 1 sehingga angkanya sama ya. Nah yang kita gunakan adalah ketika kita sudah menemukan 0,5 lebih kecil, ini miliknya siapa? Yaitu miliknya CH4. CH4 molnya berapa? 0,5 mol. Jadi dalam perhitungan berikutnya yang kita gunakan 0,5 mol ini. Bukan angka 0,5 ini. Kebetulan angkanya sama. Mungkin saya tepat memberikan contoh.
Jadi nanti ini sehingga dengan demikian nanti kita baru bisa menghitung berapa banyaknya CO2 ya kita ini kembali ke pertemuan sebelumnya perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Kalau ini koefisiennya 1 ini 1, kalau ini 0,5 mol berarti ini 0,5 mol. Ya udah ketemu 0,5 mol CO2. 0,5 mol karena yang ditanyakan di sini adalah berapa gram tinggal dikalikan dengan mR dari CO2. mR CO2 adalah 44 berarti 0,5 kali 44 sama dengan 22 gram. Contoh kedua. Wah, baru ya. Ini saya tulis contoh ketiga. Mungkin terbalik tulisannya aja. Contoh kedua dulu. Ini tulis dua ya. 1 mol larutan natrium hidroksida direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat. Menurut reaksi 2NaOH plus H2SO4 menghasilkan Na2SO4 plus 2,2O. Ini nampaknya juga sudah setara. Jadi seandainya gitu. Ini pertanyaannya berapa mol Na2SO4 dan H2O yang dihasilkan tanpa ditanya pertanyaan A ini harus Anda cari. Jadi artinya zat yang tersedia itu belum tentu semuanya bereaksi. Ini kebetulan juga mudah, ini mol dan mol ya. Jadi kita lihat saja mol masing-masing zatnya. Jadi mol dari NaOH itu adalah 1 mol, ini kan 1 mol, kemudian asam sulfatnya juga 1 mol, tetapi kita diminta untuk menentukan dulu reaksi pembatasnya mana. 1 koefisien dari NaOH2 adalah 2 berarti 0,5 sedangkan koefisien dari H2SO4 adalah 1 sehingga kita menemukan 0,5 dan 1. 0,5 dan 1 itu yang lebih kecil mana? Yang 0,5. 0,5 ini miliknya siapa? Miliknya NaOH. Dengan demikian maka reaksi pembatasnya adalah NaOH. Gitu loh. Jadi yang habis bereaksi lebih dulu itu adalah NaOH. Kalau itu kita tuliskan, dan nanti ini pola seperti ini sering kita tuliskan ya. Jadi reaksi ini mula-mula artinya yang tersedia NaOH itu kan 1 mol, H2SO4 1 mol. Tetapi tidak semua 1 mol dan 1 mol ini bereaksi. Karena ini adalah persamaan reaksi yang non stoichiometrik, maka tentu hanya ada satu yang akan habis, yaitu bereaksi pembatas. Di mana yang bereaksi NaOH ini adalah 1 mol, sedangkan H2SO4 yang bereaksi hanya 0,5 mol. Berarti yang tersisa ini apa? Yang tersisa ini kelihatan sekali. Bahwa ini adalah H2SO4. Jadi itu aja ya. Jadi reaksi yang tersisa adalah H2SO4. Nah sekarang berapa? Pertanyaannya berapa mol Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan ya? Ini kembali ke peran koefisien persamaan reaksi. Mol Na2SO4 yang dihasilkan kalau ini kan 0,5 nggak usah dihitung ya. Koefisiennya kan ini 1, ini 2. Berarti kan ya 1/2. 1/2 kali yang bereaksi 1 1/2 kali 1 sama dengan 0,5. Ini 2, ini koefisiennya 2, berarti kan 2/2. 2/2 kali 1 sama dengan 1 mol. Ini balik tulisan saya. Ini contoh yang ketiga yang di sini tertulis 2. Jadi 100 ml larutan CaOH 0,1 M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 M sesuai dengan reaksi ini. Tentukan reaksi pembatasnya. Ingat bahwa ini adalah volumenya, bukan volume gas, tapi volume larutan. Berarti berlaku atau perhitungannya adalah konsentrasi molaritas. Ingat, molaritas sama dengan mol per volume. Sehingga untuk mencari mol itu sama dengan mol per volume, berarti mol sama dengan konsentrasi kali volume. Dan ini satuannya mililiter. Ubah dulu dalam satuan liter supaya mudah. Berarti kan 0,100 ml itu sama dengan 0,1 liter. Maka kita untuk menghitung mol CaOH 2 kali sama dengan mol kali volume sama dengan 0,1 kali 0,1 sama dengan 0,01 mol. Demikian juga HCl yang direaksikan itu juga 0,01 mol. Koefisien persamaan reaksinya ini adalah 1, 2, 1, 2. Mana reaksi pembatasnya? Jadi 1 dan 2 ini ya cukup. Ini tadi kan sama-sama 0,01.
Ya cukup dibagi saja untuk menentukannya mol dari HCl, mol dari ya, HCl itu kan 0,01 dibagi dengan 2 sama dengan 0,005. Sedangkan mol dari CaOH itu sama dengan 0,01 dibagi 1. Berarti sama dengan 0,01. Mana yang lebih kecil, 0,01 atau 0,005? Ya 0,005. Dengan demikian 0,005 ini tadi miliknya siapa? Miliknya HCl. Dengan demikian bereaksi pembatasnya adalah HCl. Baik, jadi dari dua pembahasan pada stoichiometri reaksi, dari bereaksi peran koefisien persamaan reaksi dan bereaksi pembatas, ada satu garis besar yang harus Anda pahami. Jadi yang pertama mengenai hitungan stoichiometri yang sederhana, jadi peranan koefisien persamaan reaksi di pembahasan kita sebelumnya, yaitu yang pertama dengan cara menuliskan persamaan reaksi yang setara. Jadi ini kuncinya. Yang kedua menentukan jumlah mol zat yang diketahui. Kemudian yang ketiga menentukan jumlah mol yang ditanyakan, dan baru kita menyesuaikan dari pertanyaan apa. Maksudnya yang ditanyakan apakah massa, volume, ataukah jumlah. Dan yang kedua untuk penghitungan pada stoichiometri larutan tadi tidak saya tuliskan, tapi yang jelas bahwa ini juga hanya berlaku pada persamaan reaksi yang setara. Anda pun juga harus tahu bahwa persamaan itu sudah setara. Jadi kalau belum setara harus disetarakan. Yang kedua menentukan jumlah mol masing-masing zat per reaksi ya. Dan yang ketiga kemudian membandingkan antara jumlah mol dengan koefisien dan mana yang lebih kecil itulah yang merupakan bereaksi pembatas. Dan jumlah mol bukan hasil perhitungannya yang lebih kecil tadi ya, tapi jumlah mol dari bereaksi pembatas inilah yang kemudian kita gunakan sebagai patokan, sebagai standar dalam perhitungan-perhitungan. Baik, saya rasa itu pembahasan kita terkait dengan stoichiometri reaksi, khususnya pada pembahasan kali ini adalah pada bereaksi pembatas. Semoga bermanfaat. Setelah ini insya Allah nanti juga akan saya share lagi latihan soal terkait dengan bereaksi pembatas. Dan semakin banyak Anda berlatih, insya Allah juga semakin memahami bagaimana stoichiometri dalam suatu reaksi. Baik bagaimana peranan koefisien reaksi dalam reaksi kimia maupun pada cara menentukan bereaksi pembatas. Saya itu semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.